Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dulur kabarnya? Semoga kabare apik kabeh dulur. Nah, oke. Untuk kali ini lur, saya akan membahas masalah bahan aktif nih, tembaga. Ini sebenarnya dari dulu saya sudah sering menjelaskan, tetapi masih ada yang baru-baru yang belum mengetahui tentang bahan aktif tembaga. Oke dulur, ini bahan aktif tembaga hidroksida 77%, setara dengan tembaga 50%. Ini mereknya Kopset dulur. Tetapi masalah merek itu saya bebas. Yang penting bahan aktif sama. Itu akan sama saja dulur. Nah, di sini akan saya jelaskan sesuai pengalaman saya pribadi dulur. Jadi mungkin kalau masalah teori saya kurang secara detail, tapi ini bukti fakta masalah di lapangan. Karena saya kan petani dulur, jadi saya aplikasikan, saya amati bagaimana caranya, bagaimana efek sampingnya, dan bagaimana untuk antisipasinya dulur. Pokoknya secara pengalaman pribadi, ini adalah fungisida protektif termasuk kontak dulur, yaitu hanya melindungi tanaman yang terkena jamur. Tapi walaupun di sini hanya dikatakan protektif, protektif itu kan hanya melindungi sebelum terjadi. Nah, ini protektif. Tetapi pada fakta di lapangan, walaupun ini protektif, tapi ini mampu membasmi jamur, busuk daun, trotol yang yang kadang belok-belok di bawah dulur, terus daunnya patah, kadang busuk daun juga. Itu sangat bahaya untuk tanaman bawang merah, ini khususnya dulur, tanaman bawang merah. Maaf saya merokok dulur. Nah, ini fungisida tembaga hidroksida ini sangat sangat ampuh dulur, di atas keampuhan fungisida yang lain. Ini menurut saya pribadi, dan ini boleh digunakan jika fungisida yang lain sudah tidak mengatasi untuk busuk daun atau trotol. Nah, jadi kalau menggunakan ini dulur, ini hati-hati, karena jika kita aplikasikan bahan aktif tembaga hidroksida ini cukup keras, bagian jamur yang terkena busuk daun atau trotol itu langsung kering jika diaplikasikan tembaga hidroksida. Nah, jadi dan daun yang masih bagus, masih normal dulu, itu juga mendapat efek dari tembaga hidroksida ini. Pucuknya sedikit kuning dulu. Nah, jadi alangkah baiknya kita gunakan fungisida yang seperti saya rekomendasikan sebelumnya, sesuai dengan kondisi tanaman. Fungisida yang seperti mancozeb, propinep, chlorothalonil maupun azoxystrobin itu sudah cukup mampu untuk membasmi jamur pada tanaman bawang merah. Tetapi apa daya dulur, jika memang kondisi cuaca atau tanaman itu tidak memungkinkan, itu kan saya gunakan fungisida itu beberapa tahun cukup mampu dulur. Tapi jika kalah tidak mampu, ya digunakan seperti ini, tembaga hidroksida. Masih adan lur, ini jam 4 sore. Nah, jadi kita gunakan fungisida yang seperti biasa saya gunakan. Kalau memang tidak mampu, kita gunakan ini.
Nah, sekarang ini kan efeknya biasanya rata-rata dulur mengalami pucuk kuning pada tanaman bawang merah. Tapi lebih baik seperti itu daripada tanaman ludes atau habis diserang jamur. Kalau semua sudah tidak mengatasi, kita gunakan ini tembaga hidrooksida. Nah, antisipasinya dulur, ini kan pucuknya kuning. Nah, jadi setelah aplikasi ini kan 100 gram, kita jadikan 2 tangki dulur. Kita spraykan, lalu biasanya kan jangka 3, 4 sampai 5 hari itu baru mengalami pucuk kuning. Nah, jadi 1 hari setelah ini, atau selang 1 hari dulur, saat ini kita aplikasi tembaga, selang 1 hari kita aplikasikan kalsium yang sering saya gunakan di video-video sebelumnya dengan dosis yang cukup tinggi, bisa 6-8 sendok makan penuh. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk menghilangkan efek ini dulur. Jadi sebelum tanaman mengalami pucuk kuning, itu kita netralkan tanaman supaya tanaman tidak terlalu kena efeknya. Jadi kita netralkan dulur. Nah, ini bagaimana mas cara aplikasinya? Ini kan tadi sudah saya bilang 100 gram untuk 2 tangki. Nah, ini boleh dicampur dengan fungisida yang lainnya. Alangkah baiknya yang kontak-kontak dulur, seperti klorotalonil atau remasol dulur, itu wajib dimasukkan di musim hujan. Karena itu ya wajib menurut saya. Apapun yang terjadi, remasol wajib masuk di musim hujan dulur. Dengan dosis yang sesuai kondisi tanaman. Nah, jadi jika tanaman mengalami busuk daun, trotol, itu kan biasanya rata-rata digandengi dengan sedikit molar dulur. Nah, kita aplikasikan ini kopset, klorotalonil, dan remasol. Itu akan lebih ampuh, lebih efektif untuk tanaman bawang merah, mengatasi penyakit dulur. Nah, tapi ini banyak yang bilang dulur, tembaga hidroksida ini diaplikasikan secara tunggal. Nah, dan setelah aplikasi ini tidak boleh dicampur dulur. Dicampur dengan fungisida yang lain. Bahkan setelah aplikasi ini 3 hari tidak boleh aplikasi yang lainnya. Nah, kalau bawang merah aman ya tidak apa-apa dulur. Ini kan kita bahas masalah kondisi tanaman yang sedang kritis. Fungisida apapun tidak mengatasinya. Nah, kalau kita gunakan ini secara tunggal dulur, itu busuk daunnya atau trotol itu bisa sembuh secara total. Dalam molarnya masih dulur. Nah, selang 3 hari itu kan katanya tidak bisa diaplikasikan yang lainnya. Nah, berembangnya selak molar kabeh dulur, ngambrak molarnya. Jadi kita aplikasikan secara bersamaan tidak apa-apa. Saya sudah sering mengaplikasikannya. Remasol, klorotalonil, tembaga hidroksida. Tetapi beda lagi dulur. Dulu kan saya menggunakan ini baktosin, bakterisida dan fungisida. Ini sudah habis. Kemarin saya pakai di Apitan atau Labuan ya, atau Raya, saya lupa dulu. Padanya masih ada. Ini beda, ini sistemik dulur. Ini kan kuratif, protektif. Kalau ini sistemik. Ini bakterisida sistemik berbentuk larutan berwarna coklat kehitaman. Sistemik bisa merasuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, apa bedanya dulur? Nah, ini kan juga sama, ini koper hidroksida, tembaga hidroksida dulur. Nah, ini juga sama, tembaga.
tapi ini sistemik. Sistemik di sini pengalaman saya dulur, untuk tanaman bawang merah ini lebih kalem, lebih dingin daripada ini. Ini kan kontak, lebih lebih cepat lur untuk pemberantasan jamur pada bawang merah. Nah, kalau ini sistemik lur, alangkah baiknya digunakan kalau saat tidak terlalu kritis, tapi masih ada gejala busuk daun, trotol yang menyerang. Nah, kita gunakan ini, bakterisida dan fungisida. Ini lebih kalem lur. Tapi jika memang kritis, sudah terlalu banyak yang terjadi trotol dan busuk daun, bahkan tetangga pun juga mengalami, kita gunakan yang ini telur, lebih ampuh, lebih lebih kuat. Masalah merek bebas, yang penting bahan aktif tembaga hidroksida. Nah, mungkin jika ada pertanyaan telur yang belum dipahami, bisa dipertanyakan di kolom komentar. Oke telur, cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.